Ayo gozaimasu. Hai sama Mas. Omedetou gozaimasu ya. Aziz sudah lolos job ya. Oke, sebelumnya silahkan perkenalkan diri kamu. Kenalkan, nama saya Aziz Makarim, umur saya 18 tahun, asal dari Kaserman. Kaserman mana itu? Kaserman, Ngawi. Ngawi. Oke, dulu SMK mana Aziz? SMKN 1 Kaserman. Gua SMK Aziz. Jurusan apa? Tata Boga. Ya. Tata Boga itu apa? Bro? Masa. Masak. Ya. Iso masak berarti bro? Apa Bisa. yang paling mau iso nih? Nasi goreng. Nasi gorengnya apa? Maksudnya ini apa? Nasi goreng apa? Maksudnya nasi goreng jeruk. Puro tau. Nasi goreng. Sing paling enak menurutmu nang ya apa? Menurut temenmu lah. Lupa namanya juga. Tapi ya jenis makanan bukan dessert. Ya, makanan Eropa. Makanan Eropa. Ya. Atau bahannya sing enak wih. Ya, pastinya. Oke. Tahu kalau yang kamu dari mana? Tahu dari TikTok. TikTok awalnya. Apa? Tapi minat untuk ke Jepang itu ada nggak sebelum lihat di TikTok? Ada pas masih PKL. Apa yang membuatmu tertarik dengan Jepang? Ya, yang pertama gajinya, terus ya, negaranya bersih, rapi gitu. Akhirnya termotivasi dengan kesana ya. Oke. Terus tahu lagi kan bilang dari TikTok. Akhirnya memutuskan kesini dengan alasan apa? Kan hanya LPK atau omongan kak di Kaserman. Kaserman kan oke beberapa LPK kan ada di sana. Enggak ada. Ya, Ada. ada. Tapi dulu tahunnya paling dekat ya sini. Lalu yang sini akhirnya sini. Ya, Berapa bulan Jis? sudah 5 bulan lebih. 5 bulan lebih. Gagal berapa kali? 1 kali tes langsung lolos. Satu kali tes. Iya. Kenapa? Sebelumnya nggak pernah ngelis kenapa Jis? Ya, belum pede saya. Belum pede. Berarti benar-benar nggak pernah nulis ya 5 bulan itu ya, banyak job ya ini Aziz 5 bulan lebih ya, katanya nggak pede katanya. Dan ya akhirnya list kali ini bukan list nih, ini ditunjuk ya, Langsung ditunjuk jobnya apa? jobnya dari testing. Oh di casting, penempatan Penempatan Toyama. gitu ya, Kota Takaoka. nggak tahu kan. Kontraknya 3 tahun. Terus setelah lolos gimana kamu perasaannya sekali tes? Ya, yang pastinya senang, terus lebih ingin belajar lebih. Lagi ya, biasanya tunjukkan wujud tanggung jawab, wujud syukur ya. Wujud syukurmu itu, kamu kan bersyukur toh? Ya, bersyukur. Aplikasikan wujud syukurmu itu dengan cara jangan sampai membuat kecewa bosmu atau yang merekrut. Dulu ada juga itu ya cerita sedikit ini ya, sama dulu ada siswa itu ditanyain, ketika kamu datang ke Jepang, sampai ke Jepang, apa yang menjadikan kamu itu khawatir? Apa sih ibaratnya kekhawatiran yang akan kamu hadapi ketika kamu sudah di Jepang atau ketika kamu sudah bekerja di perusahaan? Itu ada siswa itu yang jawab, saya takut, saya khawatir jika saya di sana tidak bisa diandalkan oleh perusahaan, saya mengecewakan perusahaan dengan cara kerja saya. Itu corong ibaratnya gitu, jawaban yang paling boom pada saat itu gitu. Semua orang pasti mikir khawatir ngapain ya, nggak ada sih khawatirnya lah Orang tua. orang tua nggak apa kayak dia nggak, dia pola pikirnya itu pada saat itu di pekerjaan. Saya khawatir, saya takut jika saya di sana nanti membuat kecewa perusahaan. Nah itu oke, ketakutannya beratnya bagus masalah. Oke Haji Sang, selama 5 bulan di sini apa kesanmu di LPKMGM? Saya banyak temennya
piye konsep nyamannya gimana? Ya sistem Belajar lulus guru semua sampai tuh gimana ya, sistem pembelajarannya gitu ya cocok aja. cocok ya. Sensei siapa aja yang pernah ngajar? Pertama Niko Sensei, terus Dwi Sensei, Dana Sensei, dan sekarang sudah Sensei. Sekarang sudah 4 guru ya kamu pernah coba. Guru yang paling menurutku ya yang paling gue ini gambarnya kalau diajar siapa? Dana Sensei. Danang Sensei mana? Metodenya oh tipikal yang santai macam-macam ya Kak. Karena memang ada yang anak itu sukanya diajar dengan sensei ini karena ya itu kan kembali lagi mereka itu punya kapasitas apa ya, kapasitas cara penangkapan pelajaran itu beda-beda. Ada yang senang diajar yang berlengkap, ada yang senang harus dipres, ada yang suka dengan metodenya masing-masing. Termasuk kamu sukanya ke dengan sensei. Oke, kalau pesan buat LPKMGM ya, bukan buat teman tapi buat LPKMGM ada nggak? Kita harus gimana lagi kayak apa? Terserah. Ya, mungkin lebih didisiplinkan lagi yang sering bolos-bolos itu. Tadi ini kurang jam ya, hukumannya kurang jam. Kurang banyak yang bolos itu. Tapi banyak yang bolos ya. Oke. Nantinya ini request si Aziz ya. Mungkin bakal revisi hukuman atau bakso ya, bakso untuk anak-anak yang suka bolos biar jeret. Soalnya memang betul ya di Jepang itu yang hal yang paling memalukan itu adalah telat, apalagi bolos. Itu hal yang paling memalukan juga. Ya ngapain bolos itu aneh, apalagi telat itu orang Jepang itu melihatnya itu udah beda. Dan selama saya kerja di 3 tahun di Jepang itu ada orang Jepang yang paling dikatakan menurut saya paling terakhir sendiri datangnya itu adalah 5 menit sebelum jam kerja dimulai. Itu paling telat. 5 menit sebelum jam kerja dimulai dia baru datang, itu paling telat. Apalagi kalau di lain saya kan ada petingginya itu yang paling tinggi itu kumicho, bawahnya itu rida. Nah setelah rida itu baru karyawan biasa. Nah, kumicho itu kalau paling datang paling pagi pasti itu namanya ya, kalau aku mengatakan atasan ini memberikan contoh pada atasan. Dia datang duluan, entah itu ngopi, rokok, terus rida itu pasti. Saya pernah katakan jam 8 masuk ya, jam setengah 8 kurang aku datang. Kumicho sudah di situ, udah merokok, rokok udah minum kopi sendiri. Soalnya aku penasaran, sebenarnya orang-orang ini datangnya jam berapa loh? Aku mencoba untuk datang awal, lebih awal dari biasanya, ternyata masih awal. Akhirnya aku semua sudah lebih kali. Kayaknya saya nanti di SO ya, jaga nama baikmu sendiri. Misalnya dari LPK juga kamu harus bisa jaga kesehatan kamu karena di SO kegiatannya padat ya, jangan lupa bawa vitamin apa kayak apa Kaviplan, terus IP, vitamin IP ya, vitamin C, IP ya, itu sangat dibutuhkan buat ketahanan tubuh karena porsi olahraga yang nanti akan lebih banyak di sana, terus kegiatan yang semakin padat, yaitu paling penting adalah vitamin. Jadi jangan lupakan ini aktivitas banyak boleh. Kamu pasti akan shock luncur pasti, soalnya nanti kebiasaan kamu di sini sama di sana sangat jauh berbeda. Ya, makanya itu dengan persiapan fisik juga ada, vitamin juga sedia. Itu aja. Jadi taati peraturan yang ada di sana, ikuti. Saya kira nanti bakal aman-aman aja. Dan mungkin kamu kasih motivasi ke teman-teman buat teman-teman yang ingin belajar di Jepang, semangat belajarnya, terus punya tujuan yang kuat dan belajar dengan giat. Spill cara belajarmu Jis selama 1 hari Jis.
Jarang belajar ini. Hah? Jarang belajar malah. Jangan belajar malah. Apalan. Apalan ya di sekolah dulu. Kalau di rumah ngapain? Oke lah kalau kamu jarang belajar berarti jam 8 kamu masuk aja sampai jam 4 pulang. Terus ngapain? Pulang. Ya, Kegiatan garap sudah. yang mengerjakan sudah. Terus ya tidur gitu. Turu. Mulai sekolah turu. Baru sudah. Ya, maksudnya jam 8 gitu. Jam bolus turu. Ya, Indino setiap hari jam 8 ya itu. hampir sekitar jam 8 atau 9. Oh, apa cuma pasti sudah tidur ya. Ya terus tangis jam Di jam 4. jam 4 subuh. Oh, terus ngapain? Terus ya kadang kalau PR-nya belum selesai dilanjut Oh, gitu. bersama apalan juga. Pagi. Apalan mencoba setiap pagi ya, sebelum berangkat sekolah. Ya kalau disuruh apalan. Lain maksudnya kalau ada PR hafalan mencoba setiap pagi kamu hafalan. Jadi malam ini nggak pernah hafalan apapun. Terus pokoknya misalnya PR, baru turun. Setelah itu bangun kalau nggak selesai PR, selesai PR. Kalau ada hafalan mencoba ya hafalan mencoba ya. Oke aja saya terima kasih ya atas sharingnya dan terima kasih juga sudah berjaya PKMGM untuk mengantarkan impian Jepang sekarang step by step sudah banyak kamu lalui. Semoga nanti step selanjutnya diberi kemudahan pelajaran yang kesehatan juga dan bisa terbang ke Jepang dengan selamat ya. Dan pulang harapannya tetap rendah hati, siapapun yang dulu pernah mengajakmu di rumah di mana apapun itu sudah angin lalu kamu harus rendah hati, tunjukkan bahwasannya di value yang nilai beda dengan yang lain. Dan apa namanya, semoga kita nanti dipertemukan lagi juga dan keadaan sehat dan keadaan yang sukses. Oke, terima kasih banyak Haji Sam dan sampai jumpa. Bye bye.